Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih untuk Bu Kuntum Khaira Umatin selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing saya dari awal sampai akhir, dan Bu Izati serta Bu Niswa selaku dosen penguji saya. Di sini saya akan menyampaikan hasil sidang akhir dengan judul Perancangan Tata Letak Gudang PT Semen Indonesia Distributor PT SID dengan metode Dedicated Storage oleh Kevin Dwi Saputra, NIM 2011-5101, Prodi Manajemen Rekayasa. Latar belakang. Tata letak merupakan suatu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak sendiri memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam segi kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan citra perusahaan. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai suatu strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau respon cepat. Di sini tujuan strategi tata letak sendiri untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Berdasarkan pengertian tata letak di atas atau yang barusan saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa tata letak sendiri merupakan suatu sistem yang saling terintegrasi di antara seluruh fasilitas yang mendukung seluruh kegiatan produksi dari bahan baku maupun produk jadi ataupun masukan input hingga output, hingga selama dalam proses tersebut dapat mencapai suatu nilai tambah berupa efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Tata letak sendiri mempunyai dampak strategis karena menyediakan prioritas kompetisi untuk perusahaan tersebut dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya. Salah satu contoh fasilitas dalam perusahaan adalah gudang. Di sini tata letak gudang sendiri yang baik akan membuat aktivitas di gudang seperti pencarian dan pemindahan barang tersebut menjadi lebih mudah atau efisien, sehingga dengan pergudangan yang baik tentunya dapat mengurangi pemborosan waktu. Studi kasus yang saya ambil dalam penelitian ini adalah PT Semen Indonesia Distributor yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Semen Indonesia Persero Tbk yang mempunyai komitmen sebagai distributor bahan bangunan dengan jumlah pelanggan dan jaringan layanan yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Semen Indonesia Distributor terjadi pada gudang penyimpanan produk jadi. Kurang baiknya prosedur penataan barang pada gudang menimbulkan masalah pada gudang tersebut, sehingga gudang terkesan sempit dan kurang tertata rapi. Untuk produk yang disimpan dalam gudang PT Semen Indonesia Distributor terdapat dua produk. Yang pertama semen PCC, Portland Composite Semen, dan semen Gresik Super White Semen atau semen putih.
Untuk produk semen PCC lebih mendominasi jumlah produknya yang disimpan dalam gudang dibandingkan dengan produk semen putih yang hanya menempati dua blok dibandingkan dengan 2 blok saja di dalam gudang penyimpanan. Kurang lebih untuk jumlah produk semen PCC dan semen putih yang ada dalam gudang penyimpanan, jika dilihat dari skala perbandingan, maka semen PCC 80% dan semen putih 20%. Untuk alat material handling dalam gudang menggunakan truk diesel. Di sini dampak dari kesalahan layout pada gudang PT Semen Indonesia adalah banyak produk semen yang mengalami cacat produk atau produk rusak dan masih tertumpuk di dalam gudang, dan tempat recycle ulang atau produk yang cacat yang produk rusak yang dibenarkan ulang di dalam gudang. Produk yang rusak dikarenakan saat pemindahan produk dari truk ke lantai gudang tidak menggunakan alat bantu, dan pemindahan produk hanya dilakukan secara manual oleh para pekerja. Jadi ketika produk sampai di gudang, produk yang tadinya diangkut oleh truk diturunkan oleh pekerja untuk masuk ke dalam blok penyimpanan semen. Jumlah produk yang rusak atau cacat produk akibat dampak dari kesalahan penataan gudang atau penataan layout sekitar 1-5 produk dalam satu blok. Jika dihitung keseluruhan jumlah produk yang rusak dari 15 blok yang terdapat pada gudang, maka jumlah produk yang rusak atau cacat produk sekitar kurang lebih 45 produk dalam setiap aktivitas penyimpanan produk dalam gudang. Untuk permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan metode dedicated storage. Metode dedicated storage sendiri digunakan untuk menyusun produk dengan menempatkan suatu produk pada satu lokasi penyimpanan, pada lokasi penyimpanan saja. Penempatan ini didasarkan pada perbandingan aktivitas tiap produk dengan kebutuhan ruang yang dibutuhkan produk tersebut. Kemudian didapatkan urutan produk dari yang terbesar sampai yang terkecil. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan usulan perbaikan tata letak gudang produk jadi di PT Semen Indonesia Distributor yang lebih fleksibel terhadap pemindahan produk, mendapatkan rancangan tata letak gudang produk jadi yang efektif dan efisien, meminimalkan jarak waktu tempuh gudang, dan menghemat pengaturan barang dalam gudang produk jadi. Di sini dengan melihat permasalahan yang ada pada gudang PT SID, diperlukan metode dedicated storage dengan memperhatikan kapasitas gudang, space recruitment, dan perhitungan throughput. Rumusan masalah yang ada di PT SID, bagaimana merancang perbaikan tata letak gudang. PT SID menggunakan metode dedicated storage untuk mendapatkan jarak tempuh material handling yang paling optimal. Tujuan penelitian untuk mengetahui rancangan perbaikan tata letak gudang PT SID. Kedua, untuk mengetahui berapa jarak tempuh material handling yang paling optimal. Ruang lingkup batasan. Yang pertama, penelitian ini hanya meneliti gudang canvassing pergudangan semen PT Semen Indonesia Distributor di Jalan Raya Dendles, Desa Goloan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dua, penelitian ini tidak membahas akibat
perencanaan tata letak gudang yang baru. 3. Waktu dari pengamatan objek penelitian pada bulan Maret tahun 2019 sampai bulan April tahun 2019. Pengambilan data pengiriman barang beserta barang masuk pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019. 5. Jenis truk yang dipakai cool diesel double bug ukuran karoseri memiliki panjang 560 cm, lebar 200 cm, dan tinggi 220 cm. Kemudian untuk asumsi di penelitian saya, yang pertama, kondisi perusahaan tidak berubah selama penelitian berlangsung. Yang kedua, tidak ada perubahan ukuran dan jenis material handling selama penelitian. Manfaat yang pertama, sebagai masukan pihak perusahaan untuk perbaikan tata letak gudang agar aktivitas pergudangan semakin optimal. Diagram alur kerja penelitian. Yang pertama, studi lapangan dan mengidentifikasi masalah yang ada pada perusahaan PT Semen Indonesia Distributor. Yang kedua, studi literatur. Pertama, penelitian terdahulu. Kedua, metode dedicated storage. Kemudian pengumpulan data. Di sini untuk data primer yang saya dapatkan atau yang saya masukkan dalam penelitian ini, yang pertama layout gudang PT Semen Indonesia Distributor. Yang kedua, jenis produk yang dimasukkan ke dalam area gudang penyimpanan. Ketiga, luas area gudang. Keempat, ukuran dan jumlah blok pada gudang penyimpanan PT SID. Kemudian untuk data sekunder pada penelitian saya, yang pertama data produk yang masuk dan keluar dari gudang. Yang kedua, jumlah produk yang terdapat pada setiap palet. Kemudian mengolah data, kemudian analisis dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, selesai. Dalam merancang perbaikan tata letak gudang di PT Semen Indonesia Distributor, di sini saya menggunakan metode dedicated storage untuk mendapatkan jarak tempuh material handling yang paling optimal. Tahapan-tahapan yang saya lakukan dengan menggunakan metode dedicated storage ini, yang pertama menghitung space requirement, yang kedua perhitungan throughput, yang ketiga perbandingan throughput dengan space requirement T per S, yang kemudian perhitungan jarak perjalanan tiap blok ke IO point atau pintu masuk keluar, kemudian perhitungan kondisi existing atau kondisi awal gudang PT Semen Indonesia Distributor, kemudian perhitungan jarak perjalanan tiap blok ke IO point layout usulan, kemudian perhitungan usulan perbaikan dengan menerapkan metode dedicated storage. Yang terakhir, perbandingan jarak tempuh layout awal atau layout existing dengan layout usulan. Untuk kondisi existing gudang PT Semen Indonesia Distributor sendiri awal berdiri pada tahun 2015. Material handling yang digunakan adalah truk. Jumlah gudang hanya satu. Kemudian dimensi gudang, luas bangunan 774,90 meter persegi. Untuk luas bangunan dasar sendiri 761,40 meter persegi. Ini merupakan layout gudang existing. Dan kemudian terdapat layout blok penyimpanan
gudang beserta penataan palet. Di sini ukuran blok penyimpanan yang ada pada gudang PT Semen Indonesia Distributor sendiri berukuran 5 meter kali 5 meter. Kemudian jumlah palet yang ada pada blok penyimpanan gudang sendiri terdapat 25 palet dalam setiap bloknya. Ini merupakan data produk yang pertama masuk di gudang. Untuk blok A sendiri, untuk produk semen PCC ditempati oleh produk semen PCC pada bulan Oktober 2018. Dan untuk blok O sendiri ditempati produk semen PCC pada bulan Oktober tahun 2019. Untuk produk semen putih pada bulan Oktober 2018 dan produk semen putih pada bulan Oktober 2019 menempati blok G dan blok H. Kemudian akses jalan atau ISIL. Untuk menentukan akses jalan atau allowance ruang dengan memperhatikan jenis material handling yang nantinya akan berpengaruh pada lebar ISIL. Perlu diketahui panjang dan lebar material handling yang digunakan sehingga mampu diketahui lebar yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus lebar plus panjang akar kuadrat. Berikut merupakan hasil akses jalan jenis material handling yang dibutuhkan. Untuk material handling sendiri menggunakan truk dengan lebar 200 cm dan panjang 560 cm dan didapatkan hasil 594,64 cm. Berikut merupakan data penerimaan dan pengiriman produk semen PCC pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019. Dan berikut merupakan data penerimaan dan pengiriman produk semen putih pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019. Kemudian yang pertama, untuk pengolahan data menggunakan metode dedicated storage ini, yang pertama adalah menghitung perhitungan space requirement. Di sini, metode space requirement sendiri merupakan bagian dari metode dedicated storage, di mana produk yang disimpan diletakkan pada lokasi yang spesifik dan juga hanya satu jenis produk yang ditempatkan pada lokasi penyimpanan tersebut. Maka didapatkan hasil untuk perhitungan space requirement sendiri untuk produk semen PCC pada bulan Oktober 2018. SJ sama dengan 3165 sak semen. Ini merupakan rata-rata penerimaan produk pada bulan itu dibagi ukuran kapasitas blok. Di sini untuk ukuran kapasitas blok didapat hasil 40 sak tadi yang dalam satu palet, kemudian 25 palet dalam jumlah satu blok, kemudian dikali 2 tumpukan ke atas untuk semen PCC dan didapat hasil
dua blok dalam perhitungan space requirement. Ini merupakan hasil perhitungan space requirement untuk semen PCC. Dan ini merupakan hasil perhitungan space requirement untuk semen putih. Didapat hasil pada bulan Oktober 2018, rata-rata penerimaan produk semen putih pada bulan tersebut sebanyak 1.353 sak semen. Jumlah produk dalam palet 40, kapasitas blok yang dapat menampung produk semen putih 1.000, dan didapatkan hasil 1 per blok. Kemudian perhitungan throughput. Istilah throughput sendiri digunakan sebagai ukuran jumlah aktivitas penyimpanan atau penarikan yang terjadi per periode waktu. Jadi perhitungan ini didasarkan pada pengukuran aktivitas penerimaan dan pengiriman dalam gudang produk jadi. Di sini contoh perhitungan throughput untuk produk semen PCC pada bulan Januari 2019. T sama dengan rata-rata pengiriman produk semen PCC pada bulan Januari 2019 2.760 sak per 40. Untuk 40 sendiri ini didapat dari jumlah produk dalam satu palet, ditambah rata-rata penerimaan produk dibagi jumlah produk dalam satu palet, dan didapat hasil 124 aktivitas untuk produk semen PCC pada bulan Januari 2019. Ini merupakan hasil perhitungan throughput semen PCC pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019. Dan ini merupakan hasil perhitungan semen putih, hasil perhitungan throughput semen putih pada bulan Oktober 2018 sampai dengan Oktober 2019. Setelah melakukan perhitungan space requirement dan perhitungan throughput, kemudian menghitung perbandingan antara space requirement dan throughput. Untuk perhitungan T per S ini dibutuhkan untuk dijadikan patokan pada penempatan produk dalam blok penyimpanan di gudang. Berikut merupakan perhitungan perbandingan throughput dengan space requirement T per S. Sebagai contoh, perhitungan T per S pada produk semen PCC pada bulan Februari 2019 dengan rumus T per S. T untuk produk semen PCC bulan Februari didapat 159, dan S produk semen PCC pada bulan Februari 2019 2. Kemudian 159 dibagi 2 dan didapatkan hasil 79,5 aktivitas. Berikut merupakan hasil perhitungan perbandingan throughput dengan space requirement semen PCC pada bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019. Dan berikut merupakan hasil perbandingan throughput dan space requirement super wet semen atau semen putih pada bulan Oktober 2018 dan sampai dengan bulan Oktober 2019. Setelah melakukan
perhitungan perbandingan T per S tadi, kemudian melakukan perankingan perbandingan throughput dengan space requirement tadi untuk semen PCC sebagai berikut. Dan ini merupakan perankingan perbandingan throughput dengan space requirement super wet semen atau semen putih setelah perankingan perbandingan throughput dengan space requirement, kemudian melakukan perhitungan jarak perjalanan tiap blok ke I/O point atau pintu masuk keluar. Untuk perhitungan ini, ukuran blok 5 meter untuk panjang dan 5 meter untuk lebar. Untuk perhitungan jarak perjalanan tiap blok ke I/O point ini menggunakan metode rectilinear distance, di mana jarak perjalanan merupakan jarak yang harus ditempuh oleh material handling menuju blok yang ada dengan titik I/O point sebagai titik awal perjalanannya. Kemudian jarak diukur sepanjang lintasan menggunakan garis tegak lurus. Sebagai contoh, untuk perhitungan pada blok A adalah sebagai berikut. Kemudian, ini merupakan hasil perhitungan jarak perjalanan semua blok yang ada pada gudang PT Semen Indonesia Distributor dengan menggunakan perhitungan rectilinear distance. Setelah menghitung perhitungan jarak perjalanan tiap blok ke I/O point yang menggunakan metode rectilinear distance, kemudian menghitung kondisi awal gudang atau kondisi existing, di mana pada kondisi existing ini penempatan produk tidak memiliki aturan baku sehingga produk bebas ditempatkan di mana saja, dan kondisi inilah yang mengakibatkan jarak tempuh menjadi besar dan tidak bisa diprediksi dengan akurat. Sebagai contoh, untuk perhitungan pada produk semen putih pada bulan Oktober 2018 adalah sebagai berikut dengan rumus jarak tempuh sama dengan SJ kali T per S kali jarak dari penempatan produk di atas, maka dapat dihitung total jarak tempuh sebesar 193.089 meter dengan layout penempatan produk awal sebagai berikut. Setelah menghitung untuk jarak tempuh atau jarak perjalanan layout awal atau kondisi existing, kemudian menghitung jarak perjalanan tiap blok ke I/O point untuk layout usulan. Untuk jarak sendiri diukur sepanjang lintasan menggunakan garis tegak lurus ortogonal satu dengan lainnya. Sama seperti ukuran pada blok kondisi existing, untuk ukuran blok kondisi layout usulan 5 meter untuk panjang dan 5 meter untuk lebar. Sebagai contoh, untuk perhitungan pada blok B adalah sebagai berikut.
Ini merupakan hasil perhitungan jarak perjalanan untuk semua blok yang ada pada gudang dengan layout usulan. Dari hasil perhitungan usulan perbaikan menggunakan metode dedicated storage, didapat jarak tempuh total 32.099,73 meter dengan layout penempatan produk sebagai berikut. Setelah menghitung layout awal atau layout pada kondisi existing dengan layout usulan, kemudian menghitung perbandingan jarak tempuh layout existing dan layout usulan, di mana tadi layout existing mendapatkan hasil jarak total 46.193,89 meter dan layout usulan 32.099,73 meter, menempatkan selisih atau hasil 14.094,16 meter dengan persentase penurunan jarak 30,51%. Untuk kesimpulan dan saran pada penelitian saya, kesimpulan yang pertama, total jarak material handling saat ini atau pada kondisi existing di gudang sebesar 46.193,89 meter. Kedua, total jarak material handling pada kondisi usulan dengan menerapkan metode dedicated storage dengan dilakukan perubahan penempatan blok sebesar 32.099,73 meter, dan jarak ini memiliki selisih sebesar 14.094,16 meter dari jarak kondisi existing. Ketiga, presentasi penurunan total jarak material handling untuk kondisi usulan dengan penerapan metode dedicated storage dengan dilakukan perubahan penempatan blok sebesar 30,51%. Saran yang pertama, sebaiknya perusahaan memiliki aturan khusus untuk lama waktu penyimpanan produk di gudang setelah produk tersebut diterima oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan produk yang dapat menghambat pertukaran tata letak produk. Kedua, untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat dilakukan perhitungan total biaya material handling yang ada pada gudang PT Semen Indonesia Distributor dengan jarak material handling yang efisien. Terima kasih presentasi sidang akhir yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.